Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Indah Sari, NIM 1651140010, akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Mantra Kesaktian Boe pada Budaya Masyarakat Galesong, Kabupaten Takalar dengan menggunakan tinjauan semiotika Rivater. Indonesia memiliki keanekaragaman suku bangsa yang melahirkan bermacam-macam budaya. Kebudayaan yang tentu berbeda-beda antara daerah satu dan daerah yang lainnya. Salah satu daerahnya yaitu Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Tepatnya di Dusun Manyampa, Desa Mepakolompo. Di daerah ini, sebagian dari masyarakat masih mempercayai adanya kesaktian Boe. Boe yang dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat penyembahan yang berfungsi untuk meminta keselamatan serta meminta keberkatan dalam hidup. Tak jarang pula, Boe disebut bahwa ia bisa mendatangkan bencana atau penyakit. Tempat penyembahan Boe dijaga oleh seorang pawang. Pawang tersebutlah yang mengucapkan mantra-mantra, maka disebutlah mantra kesaktian Boe. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat sebagai upaya untuk melestarikan budaya masyarakat Galesong yang berupa mantra kesaktian Boe, agar masyarakat turut mengetahui apakah fungsi dan makna dari mantra kesaktian Boe yang ada pada masyarakat di Dusun Manyampa, Desa Mepakolompo. Mantra kesaktian Boe akan dianalisis menggunakan teori semiotika Rivater. Masih kurangnya penelitian yang relevan dengan penelitian ini juga menjadi salah satu alasan peneliti tertarik meneliti mantra kesaktian Boe ini. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah skripsi yang disusun oleh Edi Supriyadin pada tahun 2017 dengan judul Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemakang Boe di Kelurahan Romampolong, Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Takalar, menggunakan perspektif akidah Islam. Penelitian lain yang relevan yaitu jurnal yang disusun pada tahun 2015 oleh Asriyadi dengan judul yang sama. Nah, mengingat penelitian yang menggunakan teori semiotika Rivater belum ada, maka inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menelitinya. Nah, dari latar belakang maka dirumuskan beberapa masalah, diantaranya yaitu bagaimanakah fungsi mantra kesaktian Boe pada budaya masyarakat Galesong, Kabupaten Takalar, bagaimanakah makna mantra kesaktian Boe pada masyarakat Galesong, Kabupaten Takalar jika dikaji menggunakan semiotika Rivater. Nah, tujuan penelitiannya berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan fungsi mantra kesaktian Boe pada budaya masyarakat Galesong, Kabupaten Takalar. Lalu tujuan penelitian yang kedua yaitu mendeskripsikan makna mantra kesaktian Boe pada masyarakat Galesong, Kabupaten Takalar dengan menggunakan teori semiotika Rivater. Manfaat penelitian yaitu ada manfaat teoretis, ada juga manfaat praktis. Secara teoretis, penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat. Di antaranya yaitu memberikan pengetahuan kepada peneliti maupun pembaca yang ingin mengetahui seperti apa fungsi dan makna mantra kesaktian Boe jika dikaji menggunakan teori semiotika Rivater. Nah, manfaat praktis, secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai jika secara umum penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai mantra kesaktian Boe yang sering disebut sebagai kebudayaan yang turun-temurun. Nah, tinjauan pustaka. Kajian pustaka yang akan diuraikan dalam penelitian ini bermaksud untuk dijadikan acuan dalam mendukung dan memperjelas penelitian ini. Ada beberapa kajian pustaka, yaitu yang pertama kebudayaan.
Kebudayaan adalah kompleks keseluruhan dari pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan semua kemampuan dan kebiasaan yang lain yang diperoleh oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Nah, yang kedua itu sastra lisan. Sastra lisan yaitu kesusastraan yang mencakup ekspresi kesusastraan warga suatu kebudayaan yang disebarkan dan diturun-temurunkan secara lisan dari mulut ke mulut. Yang ketiga yaitu mantra. Mantra adalah bagian dari kesusastraan lama karena mengandung unsur emosional, unsur keindahan berupa irama, dan unsur nilai moral karena mantra merupakan asimilasi antara bahasa dan kepercayaan. Nah, Boe. Orang Bugis telah mengenal suatu kepercayaan sebelum mengenal agama Islam. Kepercayaan mereka itu disebut dengan Pataurioloang. Nah, Pataurioloang ini dalam bahasa Bugis berangkat dari kata dasar Toriolo dalam bahasa Bugis Makassar yang memiliki arti orang terdahulu. Nah, maka diartikan Pataurioloang adalah kebiasaan atau kisah-kisah orang terdahulu kita. Nah, Boe yang ada di Boe yang ada di Dusun Manyampa merupakan rumah kecil yang di dalamnya itu ada kuburan yang lumayan panjang. Letaknya itu di pesisir pantai. Pantai tersebut bahkan dinamakan Pantai Boe. Rumah berukuran kecil dan seisinya itulah dinamakan Boe dan digunakan sebagai tempat penyembahan masyarakat sekitar. Nah, yang kelima yaitu semiotika Rivater. Nah, kita sudah mengenal siapa itu Rivater. Rivater adalah tokoh semiotika yang memfokuskan dirinya pada puisi. Nah, pada semiotika Rivater ada 4 hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu ketidaklangsungan ekspresi. Yang kedua pembacaan heuristik dan pembacaan hermeneutik. Yang ketiga matriks, model, dan varian. Yang keempat hipogram. Nah, kerangka pikir. Kerangka pikir berangkat dari bagan sastra Makassar, kemudian sastra lisan, dalam hal itu mantra kesaktian Boe, kemudian semiotika Rivater dengan terbagi menjadi 4 bagan lagi, kemudian menyusun menyatu membentuk temuan. Nah, metode penelitian yang pertama itu jenis penelitian. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan memberikan gambaran tentang mantra kesaktian Boe dalam budaya masyarakat Galesong. Nah, waktu dan tempat. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada 12 April 2020. Kemudian tempat penelitian akan dilaksanakan di Dusun Manyampa, Desa Mapakalompo, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Desain penelitian artinya data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari wawancara, catatan lapangan, buku, jurnal, skripsi, dan dokumentasi resmi lainnya yang mendukung. Fokus penelitian yaitu mantra kesaktian Boe pada kebudayaan masyarakat Galesong, Kabupaten Takalar. Data dan sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah catatan-catatan dari hasil wawancara dan juga gambar yang dijadikan sebagai dokumentasi. Sumber datanya yaitu dari pawang Boe dan masyarakat sekitar. Pawang Boe tersebut bernama Minca de Nyonri. Definisi istilah. Adapun definisi istilah dalam penelitian ini yaitu sastra lisan, mantra, kebudayaan, dan semiotika Rivater. Teknik pengumpulan data ada 3, yaitu teknik observasi dan dokumentasi, teknik wawancara, dan juga teknik catat. Instrumen penelitian. Instrumen merupakan alat bantu untuk memperoleh data-data. Alat-alat bantu ini seperti misalnya kamera, atau recorder, atau telepon genggam untuk merekam suara, pulpen, dan buku. Pemeriksaan keabsahan data. Pada penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menetapkan keabsahan data adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber pada penelitian itu yaitu dengan wawancara secara mendalam kepada pawang Boe atau Minca de Nyonri, masyarakat sekitar Boe, dan juga masyarakat yang memiliki kepentingan dan datang ke tempat penyembahan Boe.
Nah, teknik analisis data. Setelah data dikumpulkan, maka selanjutnya adalah menganalisis data, kemudian menyajikan hasil analisisnya. Dalam penelitian ini akan dilakukan beberapa tahap analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, penyimpulan, dan verifikasi data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.